Masih dengan topik pronunciation, pelafalan dalam bahasa Inggris. Ketika kita mempelajari kata kerja yang regular verb, artinya kata kerja yang teratur, dan kata kerja tersebut memang diakhiri oleh ed akhirannya. Tetapi di dalam pronunciation, pelafalan, pengucapan kata tersebut, bedakan kata kerja yang berakhiran dengan huruf t seperti di kata ini dan the, ya. Ingat bunyinya ya, kalau ini kan persuade, memang ini silent e, artinya e yang tidak berbunyi, jadi bunyi akhir itu adalah t dan the, ya. Contoh want, ya, wanted, jadi nanti diakhiri ini bunyinya dengan tit, ya, tit dan det. Oke. Nah, jadi nanti ketika berakhiran huruf c dan d, ketika ada ed-nya di belakang, lihat ini bunyinya nanti tit kalau berakhiran c dan det berakhiran d. Kita latih, ingat. Jadi kata kerja yang berakhiran c dan d bunyinya nanti di akhir itu tit and det. Nah, kalau di dalam American jelas nya, tapi kalau di British style biasanya tit, wanted, needed, tapi kalau di American tit, net, ya, wanted, oke, semuanya want, wanted, need, needed, persuade, persuaded, graduated. Ingat, meskipun ada huruf e di sini, ini namanya silent e. Lihat video saya mengenai bunyi huruf e yang tidak berbunyi atau saya sebut dengan silent e, ya. Jadi e yang di belakang ini tidak berbunyi, jadi sounds atau bunyi yang terdengar di akhir lidah kita yang terakhir itu adalah bunyi d dan t. Jadi persuade, graduate, ya. Oke, jadi persuaded, graduated. Nah, selain bunyi c dan d, selain kata kerja yang berakhiran c dan d, huruf vokal yang lain, semuanya itu nanti, ya, ini kita nanti dengarnya kalau nggak c di akhir bisa d, c dan d. Ingat, tidak ada i. Jadi kalau di dalam linguistik, ilmu bahasa, nanti kalau diakhiri bunyi voiced atau huruf tersebut bunyinya berdengung membuat vokal suara bergema seperti g, v. Nah, kalau ke voiceless namanya sama sh, itu voiceless. Nanti di sini bunyinya c. Jadi yang dua ini bunyi akhirnya c. Karena kalau di dalam bahasa Inggris bunyi ke dan sh disebut dengan voiceless karena vocal cord atau pita suara itu tidak bergema. Jadi nanti diakhiri dengan bunyinya c. Contohnya smash, smashed, ya. Work, worked. Jadi jangan walked, jangan ya. Smashed nggak ada ya. Jadi ini nanti tidak ada bunyinya, jadi seperti smashed, worked. Jadi nanti akhiri dengan bunyi t, ya. Kalau mengucapkan satu kata harus jelas bunyi awal, initial sound, dan bunyi akhir atau final sound, ya. Jadi kalau bilang kita smash, oh berarti bentuk pertama. Tapi kalau orang bilang smashed, oh itu bentuk kedua, kalau enggak bentuk ketiga, ya. Walk, berjalan, walked, ya berarti sudah lampau, berarti bentuk kedua kalau nggak bentuk ketiga, ya. Nah, kalau ini nanti karena di dalam bahasa Inggris bunyi g, v itu termasuk voiced sound, artinya huruf tersebut bunyinya membuat pita suara bergema, voiced, ya, artinya membuat bergema. Jadi nanti bunyi akhirnya ada d-nya, begged, loved, begged, loved. Nah,
mengucapkan satu kata harus jelas akhirnya, tapi nanti kalau di konteks atau membuat kalimat dalam percakapan itu memang tidak harus ditekankan. Contohnya, she loved me when I was, oh ini love yang mana? Love yang pertama apa yang kedua ya? Ya, dari she juga harus jelas ya. She loves, kalau simple present kan she loves. Kalau bentuk kedua ya she loved. Ya. She loved me when I was, oh sudah lampau, dari konteksnya nanti sudah jelas. Meskipun tidak harus jelaskan she loved me, enggak, she loved me. Nah, oh ini bentuk kedua nih. Jadi ingat, bahasa Inggris itu sebenarnya kalau kita memahami keunikannya atau kita mendalami keunikannya, English is easy ya. Jadi menurut saya semua bahasa itu punya keunikan sendiri ya. Oke, so yeah, this is it my explanation about verb ending by ed. Artinya bunyinya ketika diakhiri dengan ed itu bunyinya seperti apa. Saya ulang lagi, kalau kata kerja tersebut berakhiran ke dan diakhiri dengan bunyi ed di regular verbnya, bentuk kedua dan ketiganya kan berakhiran ed, bunyinya nanti ted. Contohnya want, wanted, need, needed, persuade, persuaded, graduate, graduated. Nah, sedangkan selain ce dan de nanti bunyinya ce dan de. Ini tidak perlu kamu kuasai, cuma ketika kamu ingin menambah ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris, ya perlu juga tahu yang mana yang voiceless, yang mana yang voiced. Voiceless berarti tidak membuat kita suara bergema, contohnya ke, te, s, seperti itu. Tapi kalau bergema itu v, de, ge, Nah, kata-kata tersebut kalau kata kerjanya diakhiri dengan bunyi yang bergema, nanti bunyinya de di belakang. Beg, begged. Love, loved. Kalau yang tidak bergema seperti ini, smash, smashed. Ya, work, worked. Ya, so this is all about the pronunciation of verb ended by ed, regular verb. So I'm Gunawan Tambun Saribu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.